Seorang miliarder mengontrak seorang pembantu yang sederhana untuk membersihkan rumah besarnya. Suatu hari dia pulang dari kerja dan terkejut melihat apa yang dilakukan oleh pembantu itu pada anak lakinya yang berusia 7 tahun dan cacat. Jika Anda merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menontonnya. Kita lanjutkan. Sari merapikan seragamnya sekali lagi sebelum menekan bel rumah mewah yang megah. Jari-jarinya sedikit bergetar saat memegang koper kecil berisi barang-barangnya. Suara bel yang merdu bergema di seluruh taman yang terawat rapi, membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Di usia 28 tahun, ini akan menjadi pengalaman pertamanya sebagai pengurus rumah tangga di rumah mewah, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal. Pintu dibuka oleh seorang wanita dengan penampilan yang tegas, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ratna, pengurus rumah tangga yang akan segera pensiun. "Kamu pasti Sari. Masuklah, Pak Aditya sedang menunggu di ruang kerjanya," katanya menuntun Sari melalui aula masuk yang megah. Interior rumah mewah itu bahkan lebih mengesankan daripada bagian luarnya. Karya seni menghiasi dinding dan lantai, marmer memantulkan cahaya yang masuk melalui jendela-jendela besar. Sari mengamati setiap detail, berusaha mengingat tata letak ruangan sambil mengikuti Ratna melalui koridor-koridor yang sunyi. Ketika mereka tiba di pintu ruang kerja, Ratna mengetuk dengan lembut. Suara laki-laki yang berat menjawab dari dalam. "Masuk." Sari menarik napas dalam-dalam, memperbaiki posturnya dan melangkah masuk. Aditya Wijaya duduk di belakang meja kayu jati yang kokoh. Matanya terpaku pada dokumen-dokumen yang tampaknya menyita seluruh perhatiannya. Tanpa mengangkat pandangannya, dia memberi isyarat agar Sari duduk. Sari mematuhinya, diam-diam mengamati pria di hadapannya. Meskipun tidak terlihat berusia lebih dari 40 tahun, raut wajahnya menunjukkan keseriusan yang membuatnya tampak lebih tua. Rambutnya yang hitam sudah menunjukkan beberapa helai uban di pelipis dan kerutan dalam menandai dahinya. "Dokumen dan referensi Anda sudah lengkap," dia mulai, masih tanpa menatap Sari secara langsung. "Ratna memberitahu saya tentang pengalaman Anda dengan anak-anak istimewa. Apakah benar Anda pernah bekerja di sekolah pendidikan inklusif?" "Ya, Pak," Sari menjawab, menjaga suaranya tetap tegas. "Selama 5 tahun saya menjadi asisten kelas di sekolah khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan berbeda." Untuk pertama kalinya, Aditya mengangkat matanya dari kertas, menatap Sari dengan intensitas yang membuatnya menahan napas. Ada sesuatu yang familiar dari tatapan itu yang tidak bisa dijelaskan oleh Sari. "Anak saya, Bima, berusia 7 tahun dan menunjukkan beberapa kekhususan." Dia ragu sejenak. "Sejak ibunya meninggalkan kami, dia menutup diri sepenuhnya, tidak berbicara dengan siapapun lebih dari yang diperlukan, tidak bermain seperti anak-anak lain. Dokter mengatakan itu adalah kombinasi dari autisme dengan trauma kehilangan." Sari merasakan hatinya terasa sakit. Ada sesuatu dalam cara Aditya berbicara, mencampurkan kedinginan profesional dengan rasa sakit yang tidak tersamarkan dengan baik, yang menyentuhnya secara mendalam. "Selain tugas normal seorang pengurus rumah tangga, tanggung jawab utama Anda adalah menjaga Bima," dia melanjutkan. "Anda perlu bersabar. Dia bisa menantang kadang-kadang." "Saya memahami sepenuhnya, Pak." Sari menjawab, merasakan keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk membantu keluarga ini. "Saya dapat menjamin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Bima." Aditya mengangguk, kembali memfokuskan perhatiannya pada dokumen-dokumen. "Ratna akan menunjukkan tempat tinggal Anda dan rutinitas rumah. Anda bisa mulai hari ini juga jika Anda setuju." Sari berdiri mengerti bahwa wawancara telah berakhir. Namun sebelum keluar, sebuah foto di dinding menarik perhatiannya. Itu adalah potret keluarga. Aditya lebih muda dan tersenyum di samping seorang wanita dengan kecantikan luar biasa yang menggendong bayi di lengannya. Kemiripan antara wanita dalam foto itu dan ibunya sendiri begitu mencolok sehingga Sari merasakan getaran dingin menjalar di tulang belakangnya. Ratna menunggunya di luar.
Saya akan menunjukkan kamar Anda dan kemudian memperkenalkan Anda kepada Bima kecil, katanya. Mulai berjalan. Sari mengikutinya, masih terganggu oleh gambar yang baru saja dilihatnya. Perasaan aneh mulai terbentuk di dalam hatinya. Seolah-olah rumah mewah ini menyimpan rahasia yang entah bagaimana terhubung dengan kisah hidupnya sendiri. Kamar yang ditugaskan untuk Sari berada di sayap timur rumah mewah, dekat dengan kamar Bima. Itu adalah ruangan yang luas dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Ratna menjelaskan secara rinci setiap detail rutinitas, jadwal makan, kekhususan rumah, saat-saat ketika Pak Aditya biasanya bekerja di ruang kerjanya, hampir sepanjang hari dari yang bisa Sari amati. Bima biasanya berada di kamarnya pada jam ini, Ratna berkomentar melihat jam. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya sekarang. Tapi saya perlu memperingatkan Anda, dia mungkin tidak bereaksi seperti yang Anda harapkan. Mereka berjalan ke pintu yang dihiasi dengan bintang-bintang kecil berwarna biru. Ratna mengetuk dengan lembut sebelum membukanya. Kamar itu adalah dunia tersendiri di dalam rumah mewah yang kaku ini. Dindingnya dilukis dengan langit berbintang dan planetarium mini berputar perlahan di langit-langit, memproyeksikan rasi bintang yang menari di seluruh ruangan. Bima duduk di karpet bundar di tengah kamar, berkonsentrasi pada teka-teki angkasa. Dia tidak mengangkat matanya ketika mereka masuk, tetap asyik dengan kegiatannya. Bima, Ratna memanggil dengan lembut. Ini Sari, dia akan merawatmu mulai hari ini. Anak laki-laki itu terus menyusun teka-tekinya, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Sari mengamati gerakan tepat anak itu. Cara jari-jari kecilnya menemukan potongan yang tepat untuk setiap ruang. Bolehkah saya duduk bersamamu? Tanya Sari. Sudah membungkuk ke level Bima. Dia tidak mengharapkan jawaban, tetapi yang mengejutkannya, Bima bergerak sedikit ke samping, gerakan yang hampir tidak terlihat yang Sari artikan sebagai undangan. Ratna mengamati adegan dengan tertarik. Saya akan membiarkan Anda saling mengenal, katanya. Keluar dengan diam-diam. Sari tetap diam selama beberapa menit, hanya mengamati Bima bekerja dengan teka-teki. Dia adalah anak laki-laki yang tampan, dengan rambut gelap yang sama seperti ayahnya, tetapi ada sesuatu di matanya yang mengingatkan pada wanita dalam foto. Kilau khusus, kedalaman yang tampaknya melampaui usianya. Kamu suka astronomi? Tanya Sari dengan lembut, memperhatikan buku-buku tentang planet dan bintang di rak. Bima tetap diam, tetapi tangannya berhenti sejenak di atas teka-teki. Kemudian tak terduga, dia menunjuk ke rasi bintang yang diproyeksikan di langit-langit. Orion, Sari mengidentifikasi, tersenyum. Itu juga favoritku. Tahukah kamu bahwa orang Mesir kuno percaya itu mewakili Osiris, dewa kelahiran kembali? Untuk pertama kalinya, Bima menatap langsung ke arah Sari. Mata mereka bertemu untuk sesaat yang singkat, dan Sari merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, koneksi yang melampaui kata-kata. Ibu memberitahuku tentang bintang-bintang, kata Bima dengan suara pelan, mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri, rupanya, karena dia segera kembali memperhatikan teka-tekinya. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ratna telah menyebutkan bahwa Bima jarang berbicara tentang ibunya dan tidak pernah dengan orang asing. Beberapa kata itu tampaknya mengandung beban yang sangat besar. Dia pasti guru yang hebat, komentar Sari dengan lembut, mengambil sepotong teka-teki dan menawarkannya kepada Bima. Bima menerima potongan itu, jari-jarinya menyentuh lembut jari Sari. Dia sekarang ada di bintang-bintang, gumamnya. Begitu pelan sehingga Sari hampir tidak bisa mendengarnya. Komentar polos itu memicu gelombang emosi dalam diri Sari. Ada sesuatu dalam cara Bima berbicara tentang ibunya yang menyentuhnya secara mendalam, seolah-olah ingatan yang jauh mencoba muncul dalam pikirannya. Di luar kamar, tanpa mereka sadari, Aditya mengamati interaksi mereka melalui pintu yang sedikit terbuka. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan campuran emosi, kejutan, kekhawatiran, dan sesuatu lagi. Kilatan pengakuan yang dengan cepat dia tekan menjauh dengan diam-diam melalui koridor. Minggu-minggu berlalu dan Sari menetapkan rutinitas di rumah mewah Wijaya. Paginya dimulai lebih awal, menyiapkan sarapan khusus Bima.
selalu mengikuti preferensi khususnya mengenai pengaturan makanan di piring. Aditya jarang muncul untuk makan bersama keluarga, lebih memilih untuk sarapan di ruang kerjanya, tenggelam dalam rapat online dan dokumen penting yang tidak ada habisnya. Pada pagi tertentu, ketika merapikan kamar Bima, Sari menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Tersembunyi di antara halaman-halaman buku astronomi, ada amplop yang menguning karena waktu. Di dalamnya, sebuah foto lama menunjukkan dua gadis identik, berusia sekitar 15 tahun, tersenyum ke kamera di depan komedi putar. "Itu ibu," suara Bima mengejutkannya. Dia tidak menyadari bahwa anak itu berdiri di pintu kamar, mengamatinya. Sari merasakan tangannya gemetar. Salah satu gadis dalam foto itu jelas adalah istri Aditya yang telah meninggal, tetapi yang lainnya, kemiripan dengan foto-foto masa remajanya sendiri sangat mengganggu. "Bima, tahukah kamu siapa gadis lain dalam foto ini?" tanya Sari dengan suara lembut, mencoba mengendalikan kegelisahan batinnya. Anak laki-laki itu masuk ke kamar dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Ibu bilang, itu adalah saudara istimewanya. "Mereka kembar," jawabnya, mengambil foto dengan hati-hati. "Kadang-kadang ketika aku sendirian, aku berbicara dengannya di bintang-bintang." Sari merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan menguasai dadanya. Ibunya tidak pernah menyebutkan memiliki saudara kembar, apalagi bahwa saudara itu adalah istri seorang jutawan. Mengapa rahasia ini telah disimpan begitu lama? "Bima, di mana kamu menemukan foto ini?" tanya Sari, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Di kamar rahasia," jawab Bima, bermain dengan tepi amplop. "Di belakang perpustakaan ayah. Ada lebih banyak barang di sana, tapi dia tidak mengizinkan siapapun masuk." Sari hampir bertanya lebih lanjut ketika mendengar langkah kaki di koridor. Dengan cepat, dia membantu Bima menyimpan foto di amplop dan mengembalikannya ke buku. Aditya muncul di pintu beberapa detik kemudian, matanya menjelajahi ruangan dengan intensitas yang mengkhawatirkan. "Bima, sudah waktunya sesi dengan Dr. Helena," katanya, suaranya lebih tegang dari biasanya. Matanya berhenti sejenak pada Sari, seolah-olah mencoba memecahkan sesuatu dalam ekspresinya. Setelah Bima pergi dengan ayahnya, Sari tetap berada di kamar, pikirannya bergejolak dengan pertanyaan. Penemuan foto itu telah memicu serangkaian ingatan membingungkan. Fragmen percakapan berbisik yang dia dengar di masa kecil, cara ibunya selalu mengalihkan pembicaraan ketika dia bertanya tentang keluarganya, perasaan konstan bahwa ada sesuatu yang penting yang tidak dia ketahui tentang dirinya sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Bima, Sari memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia menunggu semua orang tidur dan diam-diam menuju ke perpustakaan. Ruangan itu sangat besar, dengan rak-rak dari lantai ke langit-langit, penuh dengan buku-buku tua dan dokumen penting. Mengikuti petunjuk Bima, dia mulai memeriksa dinding, mencari tanda-tanda jalan rahasia. Saat itulah dia melihat sesuatu yang aneh di salah satu rak. Beberapa buku tampak lebih aus daripada yang lain, seolah-olah sering dipindahkan. Ketika menarik, salah satunya dia mendengar suara klik pelan. Pintu kecil terungkap, tersembunyi di antara panel kayu. Sari ragu sejenak, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu dia melewati batas, menyerang privasi majikannya. Tetapi sesuatu yang lebih kuat mendorongnya untuk melanjutkan. Kebutuhan untuk menemukan kebenaran tentang masa lalunya, tentang wanita dalam foto yang sangat mirip dengan ibunya, tentang koneksi yang tidak dapat dijelaskan yang dia rasakan. Dengan Bima sejak saat pertama. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu rahasia. Apa yang dia temukan di sisi lain akan membuat dunianya terbalik, mengungkapkan rahasia yang akan mengubah selamanya nasib semua orang di rumah itu. Ruangan kecil di belakang perpustakaan seperti kapsul waktu. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto-foto, potongan koran dan dokumen tua. Semuanya disusun dengan rapi secara kronologis. Sari menyalakan lampu kecil di atas meja tulis dan mulai memeriksa materi, merasa seolah-olah dia tenggelam dalam masa lalu yang, entah bagaimana, juga miliknya. Foto-foto pertama menunjukkan dua gadis kembar dalam berbagai tahap kehidupan, ulang tahun, wisuda, momen sehari-hari yang membeku dalam waktu. Di semuanya,
Kebahagiaan terlihat jelas dalam senyum identik mereka. Ketika dia maju, dalam garis waktu improvisasi, Sari melihat bahwa gambar mulai menunjukkan hanya satu dari saudara perempuan yang akan menjadi istri Aditya. Sebuah buku harian bersampul merah menarik perhatiannya. Ketika membukanya, dia mengenali tulisan tangan yang elegan dan feminin. Itu milik istri Aditya, Hana. Halaman-halaman pertama menceritakan kehidupannya yang bahagia di samping saudara kembarnya, tetapi saat Sari melanjutkan membaca, nada entry berubah drastis. 20 Maret 2015, hari ini aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan ini dari kami begitu lama? Maya bukan hanya saudara kembarku, kami dipisahkan saat lahir. Keluarga kami hidup di dunia yang benar-benar berbeda, sementara aku tumbuh dengan semua kenyamanan yang bisa dibeli dengan uang. Dia dibesarkan dalam kondisi yang jauh lebih sederhana. Takdir mempertemukan kami di universitas, tetapi sekarang aku mengerti mengapa aku selalu merasakan koneksi yang tidak dapat dijelaskan itu. Aku harus memberitahunya kebenaran. Sari merasakan kakinya melemah. Maya adalah nama ibunya. Kata-kata dalam buku harian mulai membentuk teka-teki yang bahkan tidak dia tahu ada. Dia terus membaca, tangannya semakin gemetar. 15 April 2015, aku hamil. Aditya sangat bahagia, tetapi aku tidak dapat sepenuhnya berbagi kegembiraannya. Para dokter memperingatkanku tentang risiko, tetapi bagaimana aku bisa tidak memberikan kesempatan ini kepada anakku? Maya juga sedang menunggu bayi. Kami mengetahuinya bersama. Luar biasa, bagaimana jalan kami terus terjalin. Suara di koridor membuat Sari membeku. Dengan cepat, dia menyimpan buku harian di tempat dia menemukannya dan mematikan lampu. Melalui celah pintu, dia melihat Aditya lewat, tampak terganggu. Dia masuk ke perpustakaan dan duduk di kursi kesukaannya, menuangkan segelas whisky. Sari bersiap untuk keluar dengan diam-diam ketika mendengar isakan. Aditya, yang selalu terkendali dan dingin, sedang menangis. Di tangannya, dia memegang foto yang tidak bisa dilihat Sari dengan jelas. Maafkan aku, Hana, dia bergumam pada keheningan. Aku seharusnya mencegahmu melanjutkan kehamilan. Seharusnya aku lebih tegas ketika dokter memperingatkan tentang risiko. Sekarang, bagaimana aku bisa melihatnya setiap hari tanpa merasa bersalah? Dia sangat mirip denganmu. Sari menutup mulutnya dengan tangan untuk meredam napasnya sendiri. Kata-kata Aditya, meskipun misterius, mulai membentuk gambaran yang menakutkan dalam pikirannya. Tanggal-tanggal dalam buku harian, kehamilan simultan, dari saudara perempuan misteri seputar kelahiran Bima. Suara baru mengejutkannya, kali ini dari koridor. Itu Bima, berdiri di pintu perpustakaan dengan piyama berbintangnya. Ayah, panggilnya dengan lembut. Aku melihat lampu menyala dan Aditya dengan cepat menghapus air matanya. Bima, kamu seharusnya tidur. Aku bermimpi tentang ibu lagi. Kata anak itu masuk ke perpustakaan. Dia bersama Sari kali ini. Sari merasakan jantungnya berhenti sejenak. Dari posisinya yang tersembunyi, dia melihat Aditya menjadi tegang. Apa maksudmu, nak? Dalam mimpi mereka sama, seperti di foto dalam bukuku. Ibu bilang Sari istimewa, bahwa dia akan membantu kita membentuk keluarga lagi. Aditya terdiam, lama, hanya mengamati anaknya. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju Bima menggendongnya. Mari kita kembali ke tempat tidur, nak. Besok kita akan berbicara tentang ini. Sari menunggu sampai langkah kaki menjauh sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Dunianya telah dibalik dalam beberapa jam. Pengungkapan malam itu hanyalah awal dari kebenaran yang jauh lebih besar, kebenaran yang menghubungkan hidupnya dengan Bima dan Aditya dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkannya. Sari tidak bisa tidur malam itu. Penemuan dari kamar rahasia berputar di pikirannya seperti komedi putar yang tidak terkendali. Pada pagi hari, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah dia tunda sejak mulai bekerja di rumah mewah, menelepon ibunya. Maya menjawab pada dering ketiga. Suaranya mengantuk tetapi hangat seperti biasa. Sari, apakah semuanya baik-baik saja, sayang? Kamu tidak pernah menelepon sepagi ini. Ibu,
Sari menarik napas dalam-dalam, memegang foto kembar yang telah dia simpan. Aku perlu kamu menceritakan kebenaran tentang Hana Wijaya. Keheningan di seberang telepon memekakkan telinga. Ketika Maya akhirnya berbicara, suaranya tercekat. Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku bekerja di rumahnya, Bu. Di rumah mewah Wijaya. Anaknya Bima, ada sesuatu yang istimewa padanya. Dan aku menemukan foto-foto, buku harian. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu memiliki saudara kembar? Isakan melintasi telepon. Sari, anakku, ada banyak yang perlu kuceritakan padamu, tapi tidak melalui telepon. Di mana kamu sekarang? Di kamarku, di rumah mewah. Masih sangat pagi, belum ada yang bangun. Dengarkan baik-baik, suara Maya menjadi mendesak. Aku akan ke sana hari ini. Ada kafe 2 blok dari rumah, mewah. Temui aku di sana pukul 15 membolos ketika Bima sedang terapi. Ada hal-hal yang perlu kamu ketahui, hal-hal yang mengubah hidup kita selamanya. Setelah menutup telepon, Sari tetap duduk di tempat tidurnya, mengamati matahari terbit melalui jendela. Suara langkah kecil di koridor membawanya kembali ke kenyataan. Bima sudah bangun. Dia menemukan anak laki-laki itu di kamarnya, sudah berpakaian, mengatur buku-buku astronominya dengan metodis. "Selamat pagi, Bima," kata Sari dengan lembut. "Sari," jawabnya, berbalik ke arahnya dengan tatapan dalam yang selalu mengintrigasi Sari. "Kamu tampak berbeda hari ini." Persepsi tajam Bima selalu mengejutkannya. Berbeda bagaimana? "Seperti ibu ketika dia memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan," jawabnya, mengambil salah satu buku. Dia juga menggigit bibirnya seperti itu. Sari bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya, kebiasaan gugup yang selalu ditunjukkan ibunya. Apakah kemiripannya dengan Hana lebih dari sekadar penampilan fisik? Hari berlalu dalam ketegangan yang hampir terasa. Aditya muncul sebentar selama sarapan, matanya yang merah menunjukkan malam yang tidak tidur dengan baik. Ketika pandangan mereka bertemu, Sari melihat sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya, campuran pengakuan dan kekhawatiran yang tidak ada sebelumnya. Pada pukul 14.30, Sari membantu Bima bersiap untuk sesi terapi. Saat memakaikan baju, dia mengatakan sesuatu yang membuat jantung Sari berdebar. "Tahukah kamu bahwa kamu akan menemukan kamar istimewa ibu?" "Apa maksudmu, Bima?" "Dia memberitahuku bahwa kamu akan menemukannya. Dalam mimpiku," jawabnya dengan alami menyesuaikan kemeja favoritnya. "Dia bilang ketika kamu menemukannya semuanya akan berubah." Sebelum Sari bisa memproses kata-kata itu, Ratna muncul untuk membawa Bima ke terapi. Mengamati mobil menjauh melalui gerbang rumah mewah, Sari merasakan beban 24 jam terakhir di pundaknya. Dalam beberapa menit, dia akan bertemu ibunya dan akhirnya menemukan kebenaran tentang masa lalunya. Dalam perjalanan ke kafe, panggilan tak terduga membuat ponselnya bergetar. Itu Dr. Thomas, pengacara keluarga Wijaya. "Nona Sari, maaf mengganggu, tetapi saya perlu bertemu dengan Anda dengan segera. Ini tentang dokumen penting yang ditinggalkan oleh Hana Wijaya." "Maaf, tetapi saya ada janji sekarang," jawab Sari, mendekati kafe tempat ibunya menunggu. "Ini tentang identitas asli Anda, Nona Sari, dan tentang masa depan Bima." Sari berhenti di tengah trotoar, jantungnya berdetak tidak beraturan. Melalui jendela kafe, dia bisa melihat ibunya sudah duduk di meja, tampak sama gugupnya dengan dirinya sendiri. Apalagi yang akan diungkapkan? Kafe itu hampir kosong pada sore itu. Maya berdiri begitu melihat Sari masuk, membuka lengannya untuk menyambut putrinya. Pelukan itu panjang, penuh dengan emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. "Anakku," Maya berbisik, memegang wajah Sari dengan tangannya. "Betapa kamu tumbuh mirip dengannya." Mereka duduk, dan seorang pelayan membawa 2 cangkir teh yang sudah dipesan Maya. Sari melihat tangan ibunya sedikit gemetar saat memegang cangkir. "Mulailah dari awal," pinta Sari dengan lembut. "Aku ingin tahu semuanya." Maya menarik napas dalam-dalam, matanya hilang dalam kenangan jauh. "Hana dan aku dipisahkan saat lahir. Orang tua biologis kami sangat muda dan tidak mampu membesarkan anak kembar. Keluarga Wijaya yang tidak bisa memiliki anak mengadopsi Hana.
Aku dikirim ke panti asuhan dan kemudian diadopsi oleh keluarga yang kamu kenal sebagai kakek nenekmu. Sari merasakan tenggorokannya tercekat. Bagaimana kalian bertemu kembali? Di Fakultas Pendidikan. Seperti melihat ke cermin, Maya tersenyum sedih. Koneksinya langsung. Kami menghabiskan berbulan-bulan menemukan semua kebetulan dalam hidup kami. Semua kesamaan yang kami bagikan, meskipun tumbuh terpisah. Saat itulah kami mulai menyelidiki masa lalu kami dan menemukan kebenaran. Bagaimana dengan Aditya? Bagaimana Hana bertemu dengannya? Dia adalah dosen tamu di fakultas. Hana jatuh cinta padanya dan dia pada Hana. Ketika mereka menikah, aku menjadi pengiring pengantin. Saat itulah aku bertemu ayahmu. Maya berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dan kemudian kami mengetahui bahwa kami hamil pada saat yang sama. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bima dan aku. Lahir di hari yang sama, Maya melengkapi. Tetapi ada komplikasi. Hana memiliki masalah jantung bawaan yang diperburuk oleh kehamilan. Dokter memperingatkan tentang risiko, tetapi dia bertekad untuk memiliki bayi. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Sari, takut akan jawabannya. Maya menghapus air mata. Hana mengalami komplikasi serius saat melahirkan. Sebelum pergi, dia membuatku berjanji sesuatu yang mengubah hidup kita selamanya. Pada saat itu, ponsel Sari bergetar lagi. Panggilan lain dari Dr. Thomas. Dia mengabaikannya, berkonsentrasi pada kata-kata ibunya. Hana tahu dia tidak akan bertahan hidup. Maya melanjutkan, suaranya hampir berbisik. Dia memintaku untuk melindungi bayinya, untuk memastikan bahwa dia selalu memiliki koneksi dengannya melalui aku. Tetapi Aditya, dia hancur, terguncang oleh kehilangan. Ketika dia tahu bahwa aku juga telah melahirkan, dia mengambil keputusan yang... Suara Maya terputus. Sari menggenggam tangan ibunya, merasakannya gemetar. Keputusan apa, Bu? Aditya percaya akan lebih baik bagi Bima untuk tumbuh dengan seseorang yang mirip dengan Hana. Dia mengusulkan pertukaran. Sari merasakan dunia berputar. Pertukaran? Ya, Maya menjawab. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Bima bukanlah anak biologis Hana dan Aditya. Dia anakku, Sari. Dan kamu adalah anak Hana. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Sari merasa seolah-olah semua udara telah disedot dari paru-parunya. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Koneksi instan yang dia rasakan dengan Bima, mimpi-mimpi anak itu, perilaku aneh Aditya. Mengapa? Hanya itu yang bisa dia tanyakan. Aditya yakin akan lebih baik bagi Bima memiliki ibu yang mirip dengan Hana. Dan kamu akan dibesarkan dengan semua kenyamanan yang bisa ditawarkan keluarga Wijaya. Tetapi sesuatu tidak beres. Aditya masuk ke dalam depresi yang dalam, tidak mampu mengatasi kehilangan Hana. Dia mulai menjauhimu, dan aku tidak tahan melihat keponakanku diabaikan. Jadi kalian bertukar kembali, simpul Sari. Air mata mengaburkan penglihatannya. Maya mengangguk. Itu adalah keputusan tersulit dalam hidupku. Membiarkan Bima pergi. Tetapi aku tahu, dia akan mendapatkan semua dukungan, finansial dan medis yang dia butuhkan dengan Aditya. Dan kamu membutuhkan cinta, perhatian. Ponsel Sari bergetar lagi. Kali ini itu adalah pesan dari Dr. Thomas. Nona Sari, Hana meninggalkan surat untuk dibuka hanya ketika kebenaran terungkap. Saatnya telah tiba. Kantor Dr. Thomas adalah lingkungan yang elegan di pusat kota. Sari dan Maya tiba bersama, tangan mereka terjalin mencari kekuatan bersama. Pengacara menyambut mereka dengan ekspresi serius, menunjuk ke kursi di depan mejanya. Nyonya, terima kasih telah datang, katanya membuka map kulit tua. Hana Wijaya meninggalkan instruksi khusus tentang momen ini. Dia tahu bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Dari dalam map dia mengeluarkan amplop tersegel dengan lilin merah, lambang keluarga Wijaya masih utuh. Surat ini harus dibaca di hadapan semua yang terlibat. Aditya dan Bima sedang dalam perjalanan. Sari merasakan perutnya mulas. Mereka tahu mengapa mereka dipanggil. Aditya ya. Mengenai Bima, pengacara berhenti sejenak. Hana meninggalkan
instruksi khusus tentang bagaimana dia harus dipersiapkan untuk momen ini. Menit-menit berikutnya terasa seperti selamanya. Sari mengamati dari jendela kantor gerakan kota di bawah, memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah sepenuhnya dalam kurang dari 48 jam. Maya tetap duduk, tangannya gelisah meremas-remas sapu tangan. Akhirnya pintu terbuka. Aditya masuk lebih dulu, wajahnya topeng ketegangan. Bima mengikutinya, masih mengenakan pakaian terapi. Melihat Sari dan Maya, anak itu berhenti, matanya melebar. "Kamu sama dengan wanita di foto," katanya kepada Maya, suaranya penuh dengan ketertarikan. Maya menutup mulutnya dengan tangannya, air mata mengalir di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putra biologisnya dari dekat setelah bertahun-tahun. "Bima," kata Aditya dengan lembut, "ingat ketika kita berbicara tentang keluarga yang berbeda, tentang bagaimana beberapa orang memiliki lebih dari satu ibu atau ayah yang mencintai mereka." Anak itu mengangguk, mata cerdasnya menjelajahi ruangan, menyerap setiap detail. Dr. Thomas berdeham dengan lembut. "Jika semua orang siap, saya akan melanjutkan dengan pembacaan surat." Pengacara memecahkan segel dengan hati-hati dan membuka halaman-halaman yang menguning karena waktu. Tulisan tangan elegan Hana mengisi setiap baris. "Kekasihku, jika surat ini sedang dibacakan, berarti kebenaran akhirnya telah terungkap. Pertama, aku perlu meminta maaf. Maaf karena tidak cukup kuat untuk mencegah keputusan yang diambil dalam momen keputusasaan memengaruhi begitu banyak kehidupan. Aditya, cintaku, aku tahu kamu bertindak dengan berpikir, melakukan yang terbaik untuk anak kita. Tetapi Bima tidak pernah membutuhkan seseorang yang mirip denganku. Dia membutuhkan cinta tanpa syarat, sesuatu yang selalu dimiliki Maya untuk diberikan. Maya, saudaraku, separuh diriku, kamu telah menanggung beban yang terlalu berat selama bertahun-tahun ini. Membesarkan Sari sebagai putrimu sendiri, mengetahui bahwa putramu sendiri tumbuh jauh darimu, kekuatanmu selalu menginspirasi aku. Sari, bintang kecilku, kamu bukan hanya anak biologisku, kamu adalah mata rantai yang menjaga keluarga kita tetap bersatu, bahkan ketika semuanya tampak hilang. Hatimu yang lembut dan kemampuanmu untuk mencintai adalah warisan sejatimu. Dan Bima, malaikat kecilku, meskipun aku bukan ibu biologismu, kamu adalah hadiah terbesar yang diberikan kehidupan kepadaku. Dalam momen-momen singkat yang kita habiskan bersama, kamu mengajariku lebih banyak tentang cinta daripada semua tahun hidupku. Sekarang aku perlu mengungkapkan bagian terakhir dari teka-teki ini. Bersama dengan surat ini, aku meninggalkan wasiat baru. Di dalamnya aku membagi kekayaan keluarga Wijaya secara merata antara Sari dan Bima dengan satu syarat bahwa mereka tetap bersatu sebagai keluarga. Rumah mewah harus menjadi rumah bagi kalian semua. Aditya, Maya, Sari, dan Bima. Aku tahu ini tampak seperti tuntutan aneh, tetapi selama kehamilanku aku memiliki mimpi berulang. Di dalamnya aku melihat keluarga kita berkumpul, bahagia, sembuh. Bukan seperti dulu, tetapi sebagai sesuatu yang baru dan lebih istimewa. Kenyataannya adalah bahwa tidak pernah ada kebutuhan untuk memilih antara satu keluarga atau lainnya. Cinta memiliki kekuatan untuk berlipat ganda, bukan membagi. Bima membutuhkan Maya sebanyak Sari membutuhkan Aditya. Dan kalian berdua, kekasihku, perlu belajar untuk memaafkan diri kalian sendiri dan satu sama lain. Aku juga meninggalkan permintaan di taman belakang rumah mewah. Aku menanam pohon sakura pada hari aku mengetahui tentang kehamilan simultan. Pohon itu seharusnya berbunga sekarang. Di bawah akarnya, aku mengubur kotak dengan kenangan khusus untuk masing-masing dari kalian. Ketika kalian siap, bukalah bersama-sama. Dengan semua cintaku, Hana keheningan yang mengikuti pembacaan itu penuh dengan emosi. Bima adalah yang pertama bergerak, berjalan ke arah Maya dan mengambil tangannya. "Aku bermimpi tentangmu," katanya sederhana. "Wanita dari bintang-bintang mengatakan bahwa kamu adalah ibu lainku." Maya terisak, membuka lengannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibu dan anak berpelukan. Kembali ke rumah mewah Wijaya berlangsung dalam diam. Mobil Aditya membawa kelompok itu melalui jalan-jalan kota.
Masing-masing penumpang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sari mengamati dari jendela kelopak sakura yang menari di angin, seolah-olah Hana telah memilih waktu yang sempurna untuk pengungkapannya. Ketika mereka tiba, Bima adalah yang pertama keluar dari mobil, berlari menuju taman belakang. "Pohon ibu!" serunya, suaranya bergema di seluruh properti. Pohon sakura itu megah, bunganya yang merah muda menciptakan kanopi alami di atas rumput yang terawat baik. Ratna, yang menunggu mereka di rumah mewah, muncul di pintu belakang dengan sekop taman di tangannya. "Saya selalu bertanya-tanya mengapa Nyonya Hana sangat bersikeras pada pohon ini," katanya, menyerahkan sekop kepada Aditya. "Dia menghabiskan berjam-jam di sini, terutama selama kehamilan." Aditya memegang alat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah pertama kalinya Sari melihatnya menunjukkan begitu banyak emosi. Dia biasa mengatakan bahwa pohon ini mewakili masa depan, gumamnya. "Aku tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dia maksud sampai sekarang." Bima mendekati pohon, menyentuh batangnya dengan penuh hormat. "Di sini," katanya dengan yakin, menunjuk ke titik tertentu di antara akar. "Kotaknya ada di sini." Sari dan Maya mendekat, sementara Aditya mulai menggali dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama sampai Sekop menemukan sesuatu yang padat. Dengan bantuan Sari, dia mengeluarkan kotak logam yang mengejutkan terawat dengan baik. Kotak itu memiliki sistem kunci yang kompleks, dengan 4 gembok kecil tersusun di sudut-sudutnya. Bersamanya, ada amplop yang diplastik berisi 4 kunci berbeda dan sebuah catatan. Setiap kunci mewakili salah satu dari kalian. Kalian hanya akan dapat membuka kotak ketika benar-benar siap untuk menjadi keluarga. Dengan cinta, Hana. Bima mengambil salah satu kunci, yang terkecil, yang memiliki bintang terukir. "Ini milikku," katanya dengan keyakinan. "Ibu Hana selalu mengatakan bahwa aku adalah bintang kecilnya." Sari mengenali kuncinya dari matahari kecil yang terukir di atasnya. Hana biasa memanggil Sari sinar matahari dalam mimpinya. Maya menerima kunci dengan bulan, dan Aditya yang memiliki hati. "Haruskah kita membukanya?" tanya Sari, melihat ke setiap orang yang hadir. Aditya ragu. Hana selalu memiliki alasan untuk semua yang dia lakukan. Jika dia ingin kita membukanya, bersama pasti ada alasan. Maya mendekatinya untuk pertama kalinya sejak semua kebenaran terungkap. "Aditya, selama bertahun-tahun kita menanggung beban keputusan yang diambil dalam momen-momen rasa sakit. Mungkin Hana ingin memberi kita kesempatan untuk memulai yang baru." Bima, yang telah mengamati dengan seksama interaksi antara orang dewasa, mengatakan sesuatu yang menyentuh hati semua orang. Wanita dari bintang-bintang mengatakan bahwa kadang-kadang kita perlu memecahkan sesuatu untuk memperbaikinya dengan benar. Seperti ketika aku salah memasang potongan teka-teki dan harus memulai lagi. Sari tidak bisa menahan senyum. Kebijaksanaan Bima, begitu melampaui usianya, adalah pengingat konstan betapa Hana telah merencanakan setiap detail dengan hati-hati. "Mari kita lakukan ini bersama," katanya, menempatkan kuncinya di salah satu gembok. Satu persatu mereka memasukkan kunci mereka. Dengan klik lembut, kotak terbuka mengungkapkan isinya. 4 amplop individual, masing-masing dengan nama penerimanya, dan di tengah, album foto dengan catatan terlampir. "Album ini kosong. Terserah kalian untuk mengisinya dengan kenangan baru yang dibangun bersama. Keluarga sejati bukan hanya yang kita lahirkan, tetapi juga yang kita pilih untuk diciptakan. Dengan cinta, Hana." Kelopak sakura terus jatuh dengan lembut di sekitar mereka, seperti berkat diam. Pada saat itu, di bawah pohon yang Hana tanam dengan begitu banyak cinta, sesuatu yang baru mulai mekar. Keluarga yang berbeda, dibangun di atas kebenaran yang menyakitkan, tetapi juga di atas pengampunan dan harapan. Hari-hari setelah penemuan, kotak di bawah pohon sakura adalah masa transformasi yang mendalam di rumah mewah Wijaya. Ratna mengamati, dengan campuran kejutan dan kepuasan, perubahan yang mulai terbentuk. Rumah yang sebelumnya sunyi dan suram, secara bertahap mendapatkan kehidupan baru. Maya telah menerima undangan untuk pindah sementara ke rumah mewah,
menempati suite di lantai atas. Keputusan itu tidak mudah, tetapi kedekatan dengan Bima membuat matanya bersinar dengan cara yang belum pernah dilihat Sari sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah, Sari menemukan Aditya di ruang kerjanya, mengatur sejumlah besar dokumen. Dia mengangkat matanya ketika Sari mengetuk pintu dengan lembut. "Silakan masuk, Sari," katanya. Suaranya membawa kelembutan yang tidak terpikirkan beberapa minggu sebelumnya. "Sebenarnya, aku baru saja perlu berbicara denganmu." Sari duduk di kursi di depan meja, memperhatikan bahwa potret Hana sekarang ditemani oleh foto-foto lain, termasuk yang baru-baru ini diambil dari Bima dengan Maya di taman. "Aku telah banyak memikirkan tentang apa yang Hana tulis." Aditya mulai, gelisah merapikan dasinya. "Tentang bagaimana kamu dan Bima sama-sama membutuhkan satu sama lain seperti kalian membutuhkan kami. Dan dia benar, selalu benar." Dia membuka laci dan mengeluarkan map hijau. "Ini adalah dokumen yang Hana tinggalkan tentang adopsimu. Dia menyimpan catatan terperinci tentang semuanya, termasuk surat yang dia tulis untukmu selama kehamilan." Sari merasakan tangannya gemetar saat menerima map. "Mengapa kamu menunjukkan ini padaku sekarang?" "Karena kamu berhak mengetahui seluruh kisahmu," jawabnya suaranya tercekat. "Dan karena aku ingin meminta maafmu. Bukan hanya karena telah mengizinkan pertukaran bayi, tetapi karena telah begitu dibutakan oleh rasa sakit, sehingga aku tidak bisa melihat betapa kamu mirip dengan Hana, lebih dari sekadar penampilan fisik." Pada saat itu, suara tawa anak-anak menyerbu ruang kerja melalui jendela yang terbuka. Di taman, Bima dan Maya bermain memasang teleskop kecil yang dia bawa dari rumahnya. "Lihat mereka," Aditya tersenyum mengamati adegan itu. Bima tidak pernah seekspresif ini sebelumnya, seolah-olah dia akhirnya lengkap. Sari membuka map di pangkuannya, menemukan puluhan surat yang ditulis tangan. Yang pertama dimulai dengan kata-kata yang membuat jantungnya berdetak cepat. "Putriku sayang, saat aku menulis surat ini, kamu sedang tumbuh di dalam diriku, bersama dengan keyakinan yang menyertaiku dalam setiap mimpi. Kamu akan menjadi cahaya yang akan menyatukan keluarga kita ketika aku tidak lagi di sini." Dia tahu, Sari berbisik, air mata mengaburkan penglihatannya. Hana tahu dia tidak akan bertahan dari kelahiran. Aditya mengangguk perlahan. Dia memiliki kondisi jantung bawaan. Dokter jelas tentang risiko, tetapi Hana, dia mengatakan dia memiliki tujuan yang lebih besar, bahwa baik kamu maupun Bima perlu dilahirkan agar sesuatu yang luar biasa terjadi di masa depan. Teriakan gembira dari Bima mengganggu percakapan. "Sari, Bibi Maya, ayo lihat Jupiter." Sari dan Aditya bertukar pandangan berarti. "Bibi Maya," dia mengulang dengan lembut. Dia menemukan caranya sendiri untuk membangun keluarga baru ini. "Aditya," Sari mulai, ragu-ragu. "Di amplop yang kita temukan di kota, apakah milikmu mengatakan sesuatu tentang ini? Tentang bagaimana?" Hana membayangkan keluarga kita. Dia mengeluarkan amplop terlipat dari saku jasnya. Dia menulis bahwa bukti cinta terbesar yang bisa kuberikan kepada Bima adalah mengizinkannya memiliki dua ibu, Maya yang melahirkannya dan kenangan Hana sendiri yang mencintainya sejak pertama kali. Dan bahwa kamu, dia berhenti terharu, bahwa kamu akan membutuhkan ayah yang bisa melihat melampaui rasa sakit kehilangan. Di taman, Bima sekarang menjelaskan dengan bersemangat kepada Maya tentang rasi bintang berbeda yang dia kenal. Wajahnya, yang diterangi oleh kegembiraan penemuan, adalah refleksi sempurna dari senyum ibu biologisnya. "Kurasa sudah waktunya kita mulai mengisi album itu," Sari menyarankan, menghapus air mata. "Hana memberi kita semua potongan teka-teki. Sekarang tergantung pada kita untuk memasangnya dengan cara yang benar." Aditya berdiri, mengulurkan tangannya kepada Sari. "Ayo bergabung dengan mereka. Bima sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa di langit." Bersama-sama mereka berjalan ke taman, di mana pohon sakura terus menjatuhkan kelopaknya di atas rumput, seperti berkat diam untuk keluarga ini yang perlahan-lahan belajar untuk mekar kembali. Teleskop kecil Maya dengan cepat menjadi pusat kegiatan malam di rumah mewah Wijaya. Setiap malam setelah makan malam, yang sekarang disajikan di meja utama dengan semua orang hadir,
Keluarga berkumpul di taman untuk mengamati bintang-bintang. Pada malam tertentu itu, sementara Bima dengan sabar menjelaskan kepada Aditya perbedaan antara rasi bintang musim panas dan musim dingin, Sari menemukan Maya duduk sendirian di bangku di bawah pohon sakura, membuka-buka amplop dari kotak Hana. "Bolehkah aku bergabung denganmu?" tanya Sari dengan lembut. Maya tersenyum membuat ruang di bangku. "Tentu sayangku, aku baru saja membaca ulang surat Hana. Setiap kali aku membacanya, aku menemukan makna baru dalam kata-katanya." Sari duduk di sampingnya, mengamati tulisan, tangan Hana yang familiar di halaman-halaman yang menguning. "Apa yang dia tulis untukmu?" Maya menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan air mata tertahan. Dia berbicara tentang koneksi kami sebagai saudara kembar, tentang bagaimana, meski dipisahkan saat lahir, jalan kami ditakdirkan untuk bersilangan. Tapi terutama, dia berhenti, membalik halaman. Dia menulis tentang kamu dan Bima. "Hana, tahu kalian akan menukar bayi?" tanya Sari, pertanyaan yang menghantuinya selama berminggu-minggu, akhirnya menemukan suara. "Tidak persis," Maya menjawab, melingkarkan lengannya di bahu Sari. Tapi dia memprediksi bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi. Dalam surat dia mengatakan bahwa dia memiliki mimpi berulang selama kehamilan. Dia melihat 2 anak tumbuh di rumah yang tertukar, tetapi pertukaran itu, meskipun menyakitkan, akan diperlukan agar kita semua belajar sesuatu yang fundamental tentang cinta dan keluarga. Dari sisi lain taman, Bima mengeluarkan tawa gembira saat menunjukkan kepada Aditya cara menyesuaikan fokus teleskop. Suara itu membuat kedua wanita tersenyum. "Kamu tahu," Maya melanjutkan, "selama bertahun-tahun aku menyalahkan diriku sendiri karena mengizinkan Aditya membawamu. Bahkan ketika kami melakukan pertukaran kembali, rasa bersalah tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Tapi Hana, dia menulis sesuatu di sini yang mengubah perspektifku, dan dia mencari halaman tertentu dan membaca dengan keras. Maya, saudaraku tersayang, jangan menyalahkan dirimu atas pilihan yang kita buat. Setiap keputusan, setiap momen rasa sakit dan perpisahan melayani tujuan yang lebih besar. Sari perlu mengenal cinta tanpa syarat yang hanya kamu yang bisa berikan. Seperti Bima membutuhkan struktur dan perhatian yang bisa ditawarkan Aditya. Terkadang takdir menggunakan jalan yang berliku untuk membawa kita tepat ke tempat yang kita butuhkan." Sari merasakan air mata mengalir di wajahnya. Dia memikirkan segalanya, bukan? Bahkan tahu dia tidak akan ada di sini. Ya, Maya tersenyum melalui air matanya sendiri. Hana selalu seperti itu, melihat melampaui saat ini, melihat kemungkinan yang bahkan tidak kita impikan ada. Bima mendekati mereka, membawa buku astronominya. "Lihat," serunya, menunjuk ke gambar yang telah dia buat. "Ini adalah rasi bintang keluarga kita." Di kertas dia telah menggambar 4 bintang utama terhubung oleh garis-garis emas. "Ini adalah Ibu Hana di bintang-bintang," jelasnya menunjuk ke bintang paling terang. "Dan ini adalah kita, Ayah, Bibi Maya, dan Sari. Semuanya terhubung, membentuk rasi bintang kita sendiri." Aditya bergabung dengan mereka, mengamati gambar dari balik bahu anaknya. "Sempurna, Bima," katanya, suaranya penuh dengan emosi. "Kurasa Hana akan sangat suka melihat ini." "Dia melihatnya," jawab Bima dengan keyakinan polos anak-anak. "Dia selalu melihat. Itulah sebabnya dia menanam pohon bunga merah muda, agar kita bisa berkumpul di sini dan bersama-sama melihat bintang-bintang." Sari mengambil album kosong yang mereka temukan di kotak Hana. Sekarang tidak begitu kosong lagi. Di halaman-halaman pertama, foto-foto terbaru menunjukkan momen-momen berharga. Bima dan Maya membuat kue bersama, Aditya mengajari Sari bermain catur. Semua berkumpul di bawah pohon sakura dalam piknik dadakan. "Kurasa sudah waktunya kita menambahkan 1 foto lagi," dia menyarankan, mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Bagaimana kalau kita merekam malam pertama resmi pengamatan bintang kita?" Saat mereka bersiap untuk foto, dengan pohon sakura berbunga di latar belakang dan langit berbintang di atas, Sari berpikir tentang bagaimana Hana telah menenun setiap detail kisah ini dengan begitu banyak perhatian dan cinta. Seperti rasi bintang yang sempurna selaras, setiap elemen,
Rumah mewah, pohon, surat-surat, bahkan rasa sakit perpisahan memiliki perannya dalam menyatukan keluarga yang unik ini. Musim gugur tiba di rumah mewah Wijaya, membawa tanggal istimewa, ulang tahun pertama Bima sejak semua kebenaran terungkap. Sari dan Maya menghabiskan berminggu-minggu merencanakan perayaan yang menggabungkan minat anak laki-laki itu dengan momen baru yang dijalani keluarga. Rumah mewah didekorasi dengan tema yang disukai Bima, malam di bintang-bintang. Aula utama telah diubah menjadi planetarium kecil dengan lampu lembut yang memproyeksikan rasi bintang di langit-langit dan planet-planet mobile yang digantung secara strategis. Pohon sakura di taman, meskipun tanpa bunga merah mudanya, menerima pencahayaan khusus yang membuatnya bersinar di malam hari. "Kamu yakin kita tidak berlebihan?" tanya Sari kepada Maya saat mereka menyesuaikan detail terakhir dekorasi. Aditya selalu begitu tertutup dengan perayaan. Maya tersenyum, merapikan rangkaian bunga biru dan perak. "Ayahmu, maksudku Aditya, mencariku tadi malam. Dia mengatakan, Hana akan senang melihat Bima merayakan seperti ini, dikelilingi kehidupan dan warna." Suara langkah kecil dan tergesa-gesa mengganggu percakapan. Bima masuk berlari ke aula, matanya bersinar kegembiraan. "Sari, Bibi Maya, kalian tidak akan percaya apa yang kutemukan." Di tangannya, dia memegang amplop tua menguning karena waktu. "Ini tersimpan di dalam buku astronomi favoritku yang ditinggalkan Ibu Hana untukku." Sari dan Maya bertukar pandangan terkejut. Bahkan setelah berbulan-bulan, Hana masih menemukan cara untuk berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Ini adalah surat, jelas Bima, menyerahkan amplop kepada Sari. "Ada tanggal ulang tahunku hari ini, tapi 7 tahun yang lalu." Sari membuka amplop dengan hati-hati, segera mengenali tulisan tangan Hana. "Bima tersayangku, jika kamu membaca surat ini, berarti telah tiba ulang tahunmu yang ke-8, dan bintang-bintang akhirnya menyelaraskan keluarga kita seperti yang selalu kuimpikan. Aku tahu pasti membingungkan mengetahui bahwa kamu memiliki 2 ibu yang mencintaimu, satu yang membawamu dalam rahimnya dan satu lagi yang membawamu dalam hatinya. Hari ini adalah hari istimewa bukan hanya karena ulang tahunmu, tetapi karena juga ulang tahun Sari. Kalian lahir di bawah rasi bintang yang sama, berbagi bukan hanya hari, tetapi takdir yang terjalin yang hanya waktu yang akan mengungkapkan. Untuk merayakan tanggal ini, aku meninggalkan hadiah istimewa yang tersimpan di observatorium rumah mewah." "Ya, itu ada. Tanyakan ayahmu tentang pintu rahasia di loteng. Ada teleskop tua yang dulu milik kakekku. Itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Wijaya dan sekarang menjadi milikmu dan Sari. Gunakan untuk mengamati bintang-bintang, tetapi terutama gunakan untuk mengingat bahwa bahkan hal-hal yang paling jauh dapat terhubung dengan cara yang mengejutkan seperti keluarga kita. Dengan semua cintaku Ibu Hana Aditya yang telah masuk diam-diam ke aula selama pembacaan, berdeham untuk menarik perhatian. Kurasa sudah waktunya untuk menunjukkan kepada kalian sesuatu yang kusimpan tertutup untuk waktu yang lama," katanya, mengeluarkan kunci tua dari sakunya. Kelompok itu mengikuti Aditya ke loteng rumah mewah. Di sudut, sebagian tertutup oleh panel kayu, ada pintu yang tidak pernah diperhatikan Sari sebelumnya. Aditya memasukkan kunci ke gembok dan dengan klik lembut, pintu terbuka. Observatorium adalah ruangan melingkar dengan kubah kaca yang bisa dibuka untuk pengamatan malam. Di tengah tertutup kain pelindung adalah teleskop yang disebutkan dalam surat, sebuah benda indah dari perunggu dan kayu tua. "Hana menghabiskan berjam-jam di sini selama kehamilan," komentar Aditya, suaranya penuh dengan emosi. Dia bilang, "Bintang-bintang menceritakan kisah tentang masa depan kita." Bima berlari ke teleskop, jari-jarinya dengan lembut menelusuri ukiran pada logam. "Lihat," serunya, menunjuk ke tulisan di dasar. "Ada nama kita di sini." Sari mendekat untuk melihat. Terukir di perunggu dalam huruf elegan tertulis, "Untuk Bima dan Sari, semoga bintang-bintang selalu menerangi jalan pulang kalian." Dia memerintahkan untuk mengukir itu sebelum Aditya tidak bisa menyelesaikan kalimat, tetapi tidak perlu.
semua orang mengerti. Maya mendekat, meletakkan satu tangan di bahu Aditya dan satu lagi di bahu Sari. Hana tahu saat ini akan tiba. Dia mempersiapkan segalanya agar hadiah terakhirnya bukan hanya teleskop tetapi momen persatuan ini. Jadi, kata Bima, suaranya ceria memecah emosi momen, bisakah kita menggunakan teleskop di pestaku? Aku berjanji akan sangat berhati-hati. Sari tertawa menghapus air mata. Tentu saja kita bisa. Sebenarnya kurasa kita baru saja menemukan puncak perayaanmu. Dan begitulah ulang tahun Bima mendapatkan makna yang lebih istimewa. Bukan hanya perayaan 8 tahunnya, tetapi perayaan keluarga yang seperti rasi bintang di langit menemukan formasi sempurnanya melalui waktu dan ruang. Pesta ulang tahun Bima adalah kesuksesan mutlak. Observatorium menjadi pusat perhatian dengan kelompok-kelompok kecil tamu bergantian mengamati planet dan bintang melalui teleskop tua. Ratna, yang telah menyiapkan kue yang dihiasi dengan planet dan bintang jatuh, mengamati adegan dengan kepuasan, berkomentar bahwa dia belum pernah melihat rumah mewah begitu penuh kehidupan. Setelah tamu terakhir pergi, Sari menemukan Bima masih di observatorium, membungkuk di atas buku catatan, di mana dia membuat catatan teliti tentang pengamatannya malam itu. Tidak lelah, astronom kecil, tanyanya duduk di sampingnya. Bima menggelengkan kepala tanpa mengalihkan mata dari buku catatannya. Aku mencatat semuanya, seperti yang dilakukan Ibu Hana. Aku menemukan buku harian astronominya hari ini. Tahukah kamu? Itu tersimpan bersama dengan teleskop. Sari mengambil buku harian yang ditunjukkan Bima, membuka halamannya dengan hati-hati. Di antara catatan tentang gerakan planet dan siklus bulan, dia menemukan pengamatan pribadi kecil yang membuat hatinya terasa sakit. Hari ini, aku merasakan bayi-bayi bergerak pada saat yang sama, seolah-olah mereka menari bersama di bawah bintang-bintang. Maya mengatakan gadis kecilnya aktif seperti aku dulu, sementara anak kecilku tenang seperti malam tanpa angin. Bima, Sari memanggil dengan lembut, kamu ingat sesuatu dari masa ketika kamu masih sangat kecil. Sebelum perubahan, anak laki-laki itu berhenti mencatat, berpikir. Aku ingat sensasi, jawabnya setelah beberapa saat. Seperti bau bunga sakura dan suara yang menyanyikan tentang bintang-bintang. Tapi aku tidak tahu apakah itu ingatan nyata atau mimpi. Sari mengangguk, memahami sepenuhnya. Dia juga memiliki ingatan kabur ini, fragmen kehidupan yang tampaknya milik orang lain. Kamu tahu apa yang lucu? Lanjut Bima, menutup buku catatannya. Sekarang aku memiliki ingatan dari kedua sisi. Dari bibi Maya membuat pancake berbentuk bintang untuk sarapan, dan dari ayah mengajariku rasi bintang. Seolah-olah aku mendapatkan lebih banyak kenangan, bukan kehilangan yang lama. Pada saat itu Aditya dan Maya muncul di pintu observatorium. Mereka telah menghabiskan jam terakhir mengatur hadiah Bima dan berbicara, sesuatu yang tidak terpikirkan beberapa bulan yang lalu. Saatnya tidur, ilmuwan, kata Aditya dengan senyuman. Bintang-bintang akan ada di sini besok. Bisakah aku tidur di kamar bibi Maya malam ini? Tanya Bima mengejutkan semua orang. Dia berjanji akan menceritakan kisah tentang ketika dia dan Ibu Hana masih kecil. Maya melihat ke arah Aditya, menunggu reaksinya. Setelah sesaat singkat, dia mengangguk. Tentu nak, kurasa ibumu Hana akan menyukai itu. Sementara Maya membawa Bima untuk bersiap tidur, Sari tetap di observatorium dengan Aditya. Dia mendekati teleskop, menyesuaikannya dengan lembut. Kamu tahu, kata Sari, bukan sebagai pertanyaan, tentang observatorium dan teleskop. Aditya menghela napas duduk di kursi yang ditinggalkan Bima. Ya, tapi setelah Hana pergi aku tidak bisa masuk ke sini. Terlalu menyakitkan. Dia menghabiskan begitu banyak waktu di tempat ini, membuat rencana, menulis di buku hariannya. Kadang-kadang aku terbangun di tengah malam berpikir, telah mendengar suaranya di sini. Sari meletakkan tangannya di bahu Aditya. Dia meninggalkan jauh lebih banyak dari sekadar kenangan, bukan? Dia meninggalkan jalan lengkap untuk kita ikuti. Ya, Aditya tersenyum, melihat ke langit melalui kubah terbuka. Hana selalu mengatakan,
bahwa bintang-bintang seperti mercusuar tidak hanya menunjukkan di mana kita berada, tetapi juga ke mana kita bisa pergi. Teriakan gembira Bima bergema melalui koridor. Tampaknya Maya telah menemukan lebih banyak foto lama untuk ditunjukkan kepadanya. "Kamu tahu," kata Aditya, bangkit berdiri. "Selama bertahun-tahun kupikir melestarikan kenangan Hana berarti menjaga semuanya persis seperti yang dia tinggalkan. Sekarang aku mengerti bahwa dia menginginkan justru sebaliknya. Dia ingin kita menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu milik kita." Sari tersenyum, memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dari pengurus rumah, tangga menjadi anak. Dari orang asing menjadi bagian fundamental dari keluarga unik ini yang terbentuk. "Kurasa dia akan bangga," kata Sari, menutup buku harian astronomi. "Bukan karena kita mengikuti rencananya dengan tepat, tetapi karena kita menemukan jalan kita sendiri ke tempat yang dia inginkan untuk kita capai." Aditya mengangguk dan bersama-sama mereka mulai turun tangga observatorium. Di luar, pohon sakura bergoyang lembut dalam angin malam. Daunnya menari di bawah langit berbintang yang sama, yang begitu dicintai Hana untuk diamati. Seminggu setelah ulang tahun Bima, Sari menemukan map tua di observatorium saat mengatur dokumen-dokumen Hana. Di dalamnya ada rencana terperinci untuk renovasi rumah mewah, lebih khusus lagi untuk penciptaan pusat pendidikan astronomi kecil. Gambarnya teliti, dengan catatan di pinggiran yang ditulis oleh Hana sendiri. Tempat di mana anak-anak istimewa seperti Bima dapat terhubung dengan bintang-bintang, kata salah satunya. Mengubah isolasi menjadi penemuan menunjukkan yang lain. Sari membawa rencana ke sarapan, di mana semua orang sudah berkumpul. Bima makan pancake berbentuk bintang, hadiah dari Maya. Sementara Aditya meninjau beberapa dokumen perusahaan. "Lihat apa yang kutemukan," katanya, membentangkan kertas di atas meja. Hana memiliki rencana untuk mengubah sebagian rumah mewah menjadi ruang pendidikan. Aditya meletakkan dokumen di samping, menyesuaikan kacamatanya untuk memeriksa rencana. Dia menyebutkan sesuatu tentang ini sekali. Dia ingin menciptakan tempat di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa belajar tentang astronomi dengan cara yang disesuaikan. "Seperti aku," seru Bima meninggalkan pancake-nya untuk bergabung memeriksa dokumen. "Lihat, dia menggambar ruang sensorik dengan proyeksi langit malam." Maya yang telah mendekat untuk melihat lebih baik, tersenyum dengan kelembutan. "Hana selalu berpikir ke depan. Dia tahu kamu memiliki koneksi khusus dengan bintang-bintang, Bima, dan berapa banyak anak lain yang bisa mendapatkan manfaat dari ruang seperti ini. Bisakah kita mewujudkannya?" tanya Bima. Matanya bersinar dengan harapan. "Itu akan seperti hadiah dari Ibu Hana untuk anak-anak lain seperti aku." Aditya terdiam sejenak, mempelajari rencana dengan seksama. Sari mengenal ekspresi itu. Dia sedang menghitung kemungkinan, memikirkan logistik dan sumber daya. "Sebenarnya," katanya akhirnya, "perusahaan sedang mencari proyek sosial untuk berinvestasi, dan proyek apa yang lebih berarti daripada mewujudkan mimpi Hana. Aku bisa membantu." Sari menawarkan, merasa bersemangat dengan ide itu. "Pengalamanku dengan pendidikan khusus akan berguna dalam pengembangan program. Dan aku bisa berkontribusi dengan bagian pedagogis," tambah Maya. "Aku masih mempertahankan kontak dengan beberapa spesialis dari masa ketika aku bekerja di sekolah inklusif." Bima, yang telah tidak biasanya, diam tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menyentuh hati semua orang. "Ibu Hana tahu ini akan terjadi, bukan? Itulah sebabnya dia meninggalkan rencana untuk kita temukan sekarang." Ratna, yang mengamati adegan dari pintu dapur, mendekat dengan air mata di matanya. Nyonya Hana menghabiskan malam tanpa tidur bekerja pada proyek-proyek ini. Dia mengatakan, suatu hari rumah mewah akan lebih dari sekadar rumah, akan menjadi mercusuar harapan. Aditya berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap ke taman. Pohon sakura sekarang dengan daun emasnya di musim gugur, tampak mengangguk menyetujui. "Kita akan mewujudkannya," dia memutuskan, berbalik ke keluarga. Tapi dengan satu syarat, pusat itu akan membawa nama Hana. Pusat Astronomi Hana Wijaya. Sari mencoba kata-kata itu. Sempurna.
Kita bisa mulai dengan observatorium, saran Bima. Sudah sepenuhnya terlibat dalam ide itu. Aku bisa membantu mengajar anak-anak lain tentang rasi bintang. Maya tersenyum, membelai rambut anaknya. Aku yakin kamu akan menjadi asisten guru yang hebat, sayangku. Sari mengamati adegan dengan hati penuh. Sungguh mengesankan bagaimana Hana terus membimbing mereka, bahkan setelah sekian lama. Setiap penemuan baru, setiap rencana yang ditemukan, seperti hadiah yang dibungkus dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Kalian tahu apa artinya ini? Tanya Aditya, senyum langka menerangi wajahnya. Kita membutuhkan pertemuan keluarga untuk merencanakan semuanya. Pertemuan resmi pertama Dewan Pusat Astronomi kita. Bisakah kita melakukannya di observatorium? Pinta Bima, praktis melompat, kegembiraan. Tentu saja, jawab Sari, bertukar pandangan penuh arti dengan Maya. Dan kurasa aku tahu tempat sempurna untuk kelas pertama kita, sekolah tempat aku bekerja. Ratna, yang telah keluar diam-diam, kembali dengan nampan coklat panas. Nyonya Hana selalu menyajikan coklat panas selama sesi perencanaannya. Jelasnya, membagikan cangkir. Sambil menikmati minuman dan mendiskusikan langkah-langkah pertama proyek, Sari tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Hana telah menenun setiap detail kehidupan mereka. Dengan begitu banyak perhatian, pusat astronomi tidak hanya akan menjadi memorial untuknya. Itu akan menjadi kelanjutan dari warisannya tentang cinta dan inklusi. Bima asyik membuat catatan dalam buku khususnya, kadang-kadang mengangkat matanya ke langit melalui jendela, seolah-olah mencari persetujuan di bintang-bintang. Dan entah bagaimana, semua orang di meja bisa merasakan bahwa Hana ada di sana, tersenyum, mengamati keluarganya, mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Musim gugur berlanjut, dan bersamanya persiapan untuk pusat astronomi mengambil bentuk. Rumah mewah Wijaya menjadi lokasi konstruksi terkendali, dengan area-area tertentu yang disesuaikan menurut rencana Hana. Sari mengkoordinasikan modifikasi ruang, sementara Maya mengembangkan program pendidikan, dan Aditya mengurus bagian administratif dan keuangan. Pada suatu sore yang sibuk, saat mengawasi pemasangan planetarium digital di bekas ruang musik, Sari menemukan Bima duduk sendirian di tangga, mengamati semua gerakan dengan ekspresi penuh pikiran. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya duduk di sampingnya. "Hanya berpikir," jawabnya, bermain dengan liontin bintangnya, hadiah dari Hana yang tidak pernah dilepaskannya. "Apakah anak-anak lain akan merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan ketika aku melihat bintang-bintang?" Sari tersenyum, memahami kedalaman pertanyaan itu. "Kamu tahu, Bima, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk terhubung dengan alam semesta. Ibumu Hana tahu itu. Itulah sebabnya dia merencanakan begitu banyak ruang berbeda di pusat." "Seperti taman sensorik?" tanyanya, mengacu pada proyek baru yang sedang dibangun di samping pohon sakura. "Tepat sekali. Beberapa anak akan terhubung melalui sentuhan, yang lain melalui warna, yang lain melalui suara, tapi mereka semua akan menemukan cara mereka sendiri untuk takjub dengan langit." Bima terdiam sejenak, memproses informasi. "Sari," katanya akhirnya, "bolehkah aku memberitahumu rahasia?" "Tentu saja. Kadang-kadang, ketika aku di observatorium sendirian, aku merasa seolah-olah Ibu Hana memelukku. Itu seperti bintang-bintang adalah jendela kecil di mana dia bisa melihatku." Sari merasakan matanya berkaca-kaca. Dia memeluk Bima, memungkinkan dia untuk melanjutkan. "Dan kamu tahu apa yang paling keren? Sekarang aku memiliki bibi, Maya, untuk memelukku sungguhan. Tapi aku masih bisa merasakan pelukan Ibu Hana melalui bintang-bintang, seperti memiliki dua jenis cinta yang berbeda." Pada saat itu, Maya muncul di puncak tangga, membawa kotak dengan materi pengajaran. Melihat Saris dan Bima berpelukan, dia berhenti, tersenyum. Pertemuan rahasia di tangga candanya turun untuk bergabung dengan mereka. "Bima sedang menceritakan padaku tentang jenis-jenis cinta yang berbeda," jelas Sari, bertukar pandangan penuh arti dengan Maya. "Oh ya," Maya duduk di sisi lain Bima. "Dan jenis apa saja itu?" "Ada cinta yang bisa kita sentuh," jelas Bima mengambil tangan Maya. "Dan cinta yang kita rasakan di sini,
lengkapnya, menyentuh hatinya. Seperti dari Ibu Hana, Maya memeluk putranya, air mata diamnya sendiri jatuh. Dia akan sangat bangga padamu, sayangku. Bagaimana kamu memahami hal-hal dengan cara yang begitu istimewa? Berbicara tentang hal-hal istimewa, Sari mengingatkan, malam ini kita akan memiliki hujan meteor pertama sejak kita memulai pekerjaan. Bagaimana kalau kita meresmikan dek pengamatan baru? Mata Bima bersinar kegembiraan. Bisakah kita mengadakan piknik malam dengan coklat panas dan kue kering berbentuk bintang yang dibuat Ratna? Kurasa kita bisa mengaturnya, Maya tersenyum. Aku akan memberitahu ayahmu dan Ratna. Malam itu keluarga Wijaya berkumpul di dek pengamatan baru. Ratna telah menyiapkan pesta sungguhan dengan kue kering, coklat panas, dan bantal-bantal nyaman tersebar di lantai. Aditya membawa teleskop tua, sekarang dipulihkan, dan Bima dengan bangga mengambil peran sebagai pemandu astronomi keluarga. Saat mereka mengamati meteor menggores langit malam, Sari menyadari betapa momen itu mewakili dengan sempurna transformasi yang telah dialami semua orang. Di sana mereka, keluarga yang dibangun melalui rasa sakit dan cinta, bersatu di bawah langit yang sama, yang begitu dicintai Hana. Lihat, Bima tiba-tiba berseru, menunjuk ke meteor yang sangat terang. Seolah-olah langit mengirimkan sinyal persetujuan. Aditya, yang sedang menyesuaikan teleskop, berhenti untuk mengamati anaknya. Kamu tahu, Bima, Ibu Muhana biasa mengatakan sesuatu yang mirip. Dia percaya bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita berada di jalan yang benar. Dan apakah kita, tanya Bima, melihat ke setiap orang yang hadir di jalan yang benar? Sari, Maya, dan Aditya bertukar pandangan penuh arti. Ratna yang menjawab, suaranya penuh dengan kepastian. Sayangku, cukup lihat sekeliling. Keluarga, ini, proyek ini, semua cinta ini. Bagaimana mungkin kita tidak berada di jalan yang benar? Di atas mereka, bintang-bintang melanjutkan tarian abadi mereka. Saksi diam dari keluarga yang telah belajar bahwa cinta, seperti alam semesta, tidak terbatas dalam kemungkinannya. Musim dingin tiba di rumah mewah Wijaya, membawa bersamanya malam sebelum peresmian pusat astronomi Hana Wijaya. Setelah berbulan-bulan persiapan, mimpi itu hampir menjadi kenyataan. Sayap barat tua rumah mewah telah sepenuhnya diubah menjadi ruang pendidikan yang ajaib, dengan ruang sensorik, planetarium modern, dan area yang disesuaikan untuk anak-anak dengan kebutuhan berbeda. Pada malam sebelum peresmian besar, Sari menemukan Aditya di ruang kerja, dikelilingi oleh foto-foto lama dan dokumen. Di antaranya adalah wasiat Hana, terbuka pada halaman yang berbicara tentang masa depan rumah mewah. Aku tidak bisa tidur, dia mengakui ketika Sari masuk. Aku terus berpikir, apakah kita melakukan semuanya persis seperti yang dia bayangkan? Sari mengambil salah satu foto, menunjukkan Hana hamil tersenyum saat membuat catatan di mejanya. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Katanya, duduk di kursi di depan meja. Kurasa kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita tidak hanya mengikuti rencananya, tetapi memperluas dengan cinta dan dedikasi kita sendiri. Aditya tersenyum, mengambil foto lain yang lebih baru menunjukkan Bima menjelaskan rasi bintang kepada sekelompok anak-anak selama proyek percontohan pusat. Dia memiliki begitu banyak dari Hana, tidak hanya dalam penampilan tetapi dalam cara dia terhubung dengan orang-orang, cara dia melihat dunia. Dan bagaimana denganmu? Tanya Sari dengan lembut. Bagaimana perasaanmu dengan semua perubahan ini? Aditya terdiam sejenak, mengatur pikirannya. Kamu tahu, selama bertahun-tahun kupikir melestarikan kenangan Hana, berarti menjaga semuanya persis seperti yang dia tinggalkan. Sekarang aku mengerti bahwa penghargaan terbesar yang bisa kita berikan kepadanya adalah terus bertumbuh, berkembang, mencintai. Suara lembut piano mengganggu percakapan. Itu berasal dari ruang musik yang direnovasi, di mana mereka telah memasang piano khusus yang merespons sentuhan bahkan dengan tekanan minimal, memungkinkan anak-anak dengan kemampuan motorik berbeda untuk membuat musik. Mengikuti suara, Sari dan Aditya menemukan Maya duduk di piano dengan Bima. Dia sedang mengajarinya melodi sederhana, sama dengan yang biasa dinyanyikan Hana ketika mengamati bintang-bintang. Kalian juga tidak bisa tidur?
tanya Sari, bersandar pada kusen pintu. Bima, memiliki ide untuk besok, jawab Maya tersenyum. Dia ingin memainkan musik ini selama upacara peresmian. Anak-anak yang datang besok, jelas Bima. Jari-jarinya masih bermain dengan tombol. Beberapa dari mereka belum pernah melihat bintang sungguhan, tapi musik dapat membantu mereka merasakan seperti apa rasanya. Sari merasakan hatinya mengembang dengan kebanggaan dan cinta. Bima telah tumbuh begitu banyak dalam beberapa bulan terakhir, mengembangkan kepekaan unik untuk memahami dan terhubung dengan anak-anak istimewa lainnya. Ayo lihat sesuatu. Aditya tiba-tiba memanggil, memberi isyarat agar semua orang mengikutinya. Mereka naik ke observatorium, di mana teleskop tua sekarang berbagi ruang dengan peralatan pengamatan modern yang disesuaikan untuk kebutuhan berbeda. Aditya menyesuaikan beberapa kontrol, dan tiba-tiba atap observatorium berubah menjadi layar proyeksi langit. Ini adalah hadiah menit terakhir untuk pusat, jelasnya. Sistem yang memungkinkan anak-anak dengan tingkat penglihatan berbeda untuk merasakan rasi bintang melalui suara dan getaran. Bima berlari ke tengah ruangan, terpesona dengan proyeksi di atas. Lihat, itu rasi bintang Ibu Hana. Semua orang melihat ke atas. Proyeksi menunjukkan rasi Cassiopeia, yang selalu dikatakan Hana sebagai favoritnya karena mengingatkan pada huruf W dari Wijaya. Besok, lanjut Bima, suaranya penuh keyakinan. Ketika anak-anak lain datang, mereka akan bisa melihat langit dengan cara mereka. Beberapa dengan mata, beberapa dengan tangan, beberapa dengan telinga, tapi semua akan bisa merasakan keajaiban bintang-bintang. Ratna muncul di pintu observatorium, membawa nampan dengan coklat panas. Itu telah menjadi tradisi keluarga pada malam-malam istimewa. Nyonya Hana selalu mengatakan bahwa cerita terbaik dimulai dengan coklat panas dan diakhiri dengan bintang-bintang. Komentarnya membagikan cangkir. Duduk di sana, berbagi coklat panas dan cerita pada malam sebelum mewujudkan mimpi Hana, semua orang bisa merasakan kehadiran istimewa di udara. Seolah-olah setiap bintang yang diproyeksikan di langit-langit adalah senyum darinya. Setiap rasi bintang sebuah pesan cinta. Kalian tahu apa lagi yang kutemukan hari ini? Kata Bima, mengeluarkan sesuatu dari saku piyama planetnya. Itu adalah satu lagi surat dari Hana, ditujukan untuk keluarga yang telah kita bangun. Mungkin untuk besok, saran Sari, mengenali kertas dan tulisan tangan yang sama dari surat-surat lain. Tidak, Bima menggelengkan kepala. Ini untuk hari ini, untuk momen ini. Dia tahu kita semua akan bersama di sini malam ini. Dan begitulah, di bawah langit bintang-bintang yang diproyeksikan, dikelilingi oleh cinta yang telah direncanakan Hana. Dengan begitu hati-hati, mereka bersiap untuk membaca pesan lain dari wanita yang telah mengubah hidup mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Amplop yang dipegang Bima memiliki kilau khusus. Hana telah menggunakan tinta emas untuk menulis alamatnya. Dengan hati-hati, anak itu membukanya dan mulai membaca. Suaranya yang jelas memenuhi observatorium. Keluargaku tercinta, jika kalian membaca surat ini berarti telah tiba malam sebelum peresmian pusat astronomi. Itu juga berarti kalian telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengubah rasa sakit menjadi cinta, perpisahan menjadi persatuan, dan mimpi menjadi kenyataan. Aditya, cintaku selamanya. Aku tahu kamu menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan dirimu sendiri, menanggung beban yang tidak pernah menjadi milikmu untuk ditanggung. Tapi lihatlah sekelilingmu sekarang. Lihatlah keluarga luar biasa yang bermekaran dari pilihan kita. Bahkan, yang paling sulit, kamu tidak hanya melestarikan ingatanku, tetapi memberinya kehidupan baru. Maya, saudaraku tersayang, kamu selalu menjadi bintang penuntunku, bahkan sebelum kita tahu bahwa kita kembar. Hatimu memiliki kemampuan unik untuk melipat gandakan cinta, untuk mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Jaga anak-anak kita dengan cinta yang meluap darimu. Sari, putriku yang berharga, kamu tumbuh persis seperti yang kuimpikan, kuat, penuh kasih dan penuh dengan cahayamu sendiri. Jangan merasa terbagi antara dua ibumu. Kamu memiliki hak istimewa untuk dicintai 2 kali lipat dengan cara berbeda, masing-masing sama istimewanya.
Dan Bima, astronom kecilku, kamu adalah bukti hidup bahwa cinta tidak mengenal batas biologis. Kemampuanmu untuk melihat keindahan dalam bintang-bintang, untuk menghubungkan orang melalui caramu yang unik memahami dunia, adalah karunia berharga. Gunakan untuk menerangi jalan anak-anak istimewa lainnya sepertimu. Ratna, temanku yang setia, aku tahu kamu juga ada di sana, menjaga semua orang seperti yang selalu kamu lakukan. Kamu adalah mata rantai yang menjaga keluarga kita tetap bersatu di saat-saat paling sulit. Dan untuk itu, aku akan selamanya berterima kasih. Besok, ketika pintu pusat terbuka, jangan pikirkan itu hanya sebagai peringatan untukku. Pikirkan itu sebagai mercusuar harapan, tempat di mana keluarga lain dapat menemukan kenyamanan, pemahaman, dan kemungkinan tak terbatas seperti bintang-bintang itu sendiri. Teleskop tua keluarga Wijaya sekarang akan memiliki misi baru. Selain mengamati bintang-bintang, itu akan membantu membangun jembatan antara orang-orang, antara cara berbeda untuk melihat dan merasakan dunia. Setiap anak yang melewati sini akan membawa sedikit keajaiban yang menyatukan kita. Dan ketahuilah bahwa dimanapun aku berada, aku terus mengamati kalian melalui bintang-bintang yang begitu kita cintai. Setiap pencapaian Bima, setiap senyuman Sari, setiap momen pemahaman antara Aditya dan Maya adalah seperti rasi bintang yang terbentuk di langit kisah kita. Pohon sakura di taman akan terus mekar setiap musim semi, mengingatkan semua orang bahwa cinta seperti musim terus-menerus diperbarui. Di bawah cabang-cabangnya keluarga kita menemukan makna sejatinya, bukan dalam ikatan darah, tetapi dalam pilihan yang kita buat setiap hari untuk saling mencintai. Sekarang, lihatlah melalui Kubah Observatorium. Lihat bagaimana bintang-bintang bersinar khusus untuk kalian malam ini. Itu caraku mengatakan bahwa aku di sini, bahwa aku selalu ada, dan bahwa aku akan selalu ada. Dengan cinta abadi, Hana. Ketika Bima selesai membaca, air mata diam mengalir di wajah semua orang. Aditya adalah yang pertama berbicara. Suaranya tercekat. Dia, benar, lihat langitnya. Melalui kubah terbuka observatorium, aurora borealis menari di Cakrawala, fenomena yang sangat langka di daerah itu. Warna-warna bergerak seperti tirai cahaya, melukis langit dengan nuansa hijau dan merah muda yang mengingatkan pada bunga pohon sakura. Itu adalah hadiah darinya untuk peresmian, bisik Bima takjub. Warna-warna bintang, Maya memeluk putranya, sementara Sari mendekati Aditya. Ratna terharu, mulai menyajikan lebih banyak coklat panas untuk semua orang. Keluarga, Bima tiba-tiba memanggil, wajahnya diterangi oleh ide. Bisakah kita tidur di sini malam ini? Semua bersama mengamati bintang-bintang. Aditya melihat ke arah Maya, yang tersenyum menyetujui. Sari sudah mengambil bantal dan selimut yang mereka simpan di observatorium untuk malam-malam pengamatan. Kurasa tidak ada cara yang lebih baik untuk mempersiapkan diri untuk besok, jawab Aditya. Dan begitulah pada malam sebelum hari besar, keluarga Wijaya tidur di bawah bintang-bintang, diayun oleh cinta Hana yang, seperti yang telah dia prediksi, terus membimbing mereka melalui waktu dan ruang, seperti rasi bintang, abadi cinta dan harapan. Pagi peresmian Pusat Astronomi Hana Wijaya tiba dengan langit biru yang sempurna. Sinar matahari pertama menemukan keluarga masih di observatorium, di mana mereka telah menghabiskan malam setelah membaca surat terakhir Hana. Bima adalah yang pertama bangun, matanya bersinar dengan harapan hari besar. Lihat, serunya, menunjuk ke jendela. Pohon sakura berbeda. Semua orang mendekat untuk melihat. Entah bagaimana pohon sakura telah mekar sepanjang malam, benar-benar di luar musim. Bunga-bunga merah mudanya bergoyang lembut dalam angin pagi, seolah-olah Hana telah menyiapkan satu lagi kejutan untuk hari istimewa. Ini tidak mungkin, gumam Ratna, yang baru saja tiba dengan sarapan. Pohon sakura hanya mekar di musim semi. Tidak. Ada yang tidak mungkin ketika menyangkut Hana. Aditya tersenyum menyentuh dengan lembut salah satu kelopak yang telah terbang ke jendela observatorium. Dia selalu memiliki caranya sendiri untuk membuat hal-hal terjadi. Jam-jam berikutnya,
adalah pusaran aktivitas. Sari dan Maya mengkoordinasikan persiapan terakhir, sementara Aditya menyambut pejabat dan pers. Bima berpakaian dengan jas terbaiknya dan liontin bintang yang tak terpisahkan, berlatih sekali lagi musik yang akan dia mainkan di piano khusus. Tepat pukul 10, tamu pertama mulai tiba. Keluarga dengan anak-anak istimewa, pendidik, terapis, semua kagum dengan transformasi rumah mewah. Setiap detail telah dipikirkan untuk inklusif, dari ramp akses hingga sistem komunikasi yang disesuaikan untuk kebutuhan berbeda. Di aula utama, potret besar Hana tersenyum kepada pengunjung, di samping plakat yang menceritakan secara singkat kisahnya dan mimpinya menciptakan ruang itu. Di bawah potret, kalimat dalam huruf emas merangkum filosofinya. Bintang-bintang tidak bersinar dengan cara yang sama untuk semua orang, tetapi cintanya menjangkau setiap orang dengan cara yang unik. Upacara peresmian dimulai dengan Bima di piano. Jari-jari kecilnya meluncur di atas tombol, memainkan melodi yang Hana nyanyikan saat mengamati bintang-bintang. Mengejutkan semua orang, anak-anak istimewa lain yang telah berpartisipasi dalam proyek percontohan mulai bergabung dengannya. Beberapa memainkan instrumen yang disesuaikan, yang lain bergerak sesuai irama musik, masing-masing berpartisipasi dengan caranya sendiri. Sari mengamati adegan di samping Maya, tangan mereka terjalin dalam dukungan bersama. Seolah-olah dia telah mengatur semua ini, bisik Maya, terharu. Dan bukankah dia mengaturnya? Sari tersenyum melalui air mata. Setiap detail, setiap pertemuan, setiap momen, Hana menenun kisah ini jauh sebelum kita memahami artinya. Aditya naik ke panggung kecil untuk menyampaikan pidatonya, tetapi ketika melihat Bima bermain dengan anak-anak lain, dia sepenuhnya mengubah apa yang telah dia persiapkan. Ketika kita kehilangan Hana, dia mulai. Suaranya penuh emosi. Kupikir keluarga kita hancur selamanya. Yang tidak kusadari adalah dia sudah menanam benih sesuatu yang jauh lebih besar. Melalui cintanya pada bintang-bintang, pendidikan, dan terutama orang-orang, Hana mengajari kita bahwa keluarga bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi juga yang kita pilih untuk dibangun. Pada saat itu, seolah-olah merespons kata-katanya, sinar matahari menembus jendela kaca aula, menciptakan prisma warna yang menari di atas potret Hana. Pusat ini, lanjut Aditya, bukan sekadar peringatan, ini adalah tempat yang hidup, dalam transformasi konstan seperti alam semesta yang sangat dicintai Hana untuk dipelajari. Di sini, setiap anak akan dapat menemukan cara mereka sendiri untuk bersinar. Bima menyelesaikan penampilannya dan berlari ke Maya yang memeluknya erat. Sari bergabung dengan mereka, sementara Aditya turun dari panggung untuk melengkapi pelukan keluarga. Ratna, yang mengamati semuanya dengan diam-diam, melihat sesuatu yang luar biasa. Kelopak pohon sakura, dibawa oleh angin telah masuk melalui aula dan sekarang menari di sekitar keluarga yang hadir, seperti berkat diam. Saatnya tur. Bima mengumumkan dengan bersemangat, secara alami mengambil peran sebagai tuan rumah kecil. Siapa yang ingin mengenal planetarium sensorik lebih dulu? Sekelompok anak menjawab dengan antusias, mengikuti Bima melalui koridor rumah mewah yang telah diubah. Orang tua mereka mengikuti tepat di belakang, banyak dengan air mata di mata mereka, melihat anak-anak mereka begitu bersemangat dan diterima. Sari tertinggal sejenak, mengamati adegan. Pusat astronomi Hana Wijaya akhirnya terbuka, tetapi jauh lebih dari sekadar ruang fisik. Itu adalah perwujudan cinta yang melampaui waktu, jarak, dan bahkan bintang-bintang. Matahari telah terbenam ketika pengunjung terakhir meninggalkan pusat astronomi Hana Wijaya. Hari itu telah menjadi kesuksesan mutlak. Puluhan keluarga telah mendaftar untuk program pendidikan dan pers tidak menghemat pujian untuk inisiatif inovatif. Sari menemukan Bima di observatorium dengan cermat mengatur catatan harinya di buku khusus. Di sampingnya album yang telah mereka temukan di kotak di bawah pohon sakura, sebelumnya kosong, sekarang penuh dengan foto-foto proses penciptaan pusat dan peresmian. "Bolehkah aku bergabung denganmu?" tanyanya dengan lembut. Bima tersenyum, membuat ruang di meja kerjanya. "Aku mencatat semuanya seperti yang dilakukan Ibu Hana.
Hari ini aku bertemu begitu banyak anak berbeda, masing-masing melihat bintang-bintang dengan cara khusus. Sari mengamati catatan Bima. Gambar rasi bintang dicampur dengan pengamatan tentang bagaimana setiap anak telah bereaksi terhadap kegiatan berbeda di pusat. Hatinya penuh dengan kebanggaan melihat kepekaan Bima dalam memahami dan mencatat interaksi. Ini Maya dan Aditya masuk ke observatorium, diikuti oleh Ratna yang membawa nampan coklat panas tradisional. Saatnya ritual yang telah menjadi sakral bagi keluarga, mengamati langit malam pertama setelah setiap momen penting. Kalian tahu, kata Bima, saat semua orang duduk di tempat favorit mereka di observatorium, hari ini aku mengerti sesuatu yang ditulis Ibu Hana dalam salah satu suratnya. Apa itu, Nak? Tanya Aditya, menyesuaikan teleskop untuk pengamatan pertama malam itu. Dia mengatakan bahwa bintang-bintang seperti orang masing-masing bersinar dengan cara berbeda, tetapi bersama-sama membentuk sesuatu yang lebih indah. Seperti keluarga kita, bukan? Kita semua berbeda, tetapi bersama-sama kita membentuk rasi bintang kita sendiri. Maya memeluk putranya terharu. Dan rasi bintang yang indah yang kita bentuk, sayangku. Sari mendekati teleskop, fokus pada titik tertentu di langit. Lihat, rasi bintang favorit Hana, Cassiopeia. Satu persatu, mereka bergantian mengamati. Rasi bintang itu bersinar terang, seolah-olah tersenyum pada keluarga yang telah berkumpul di sana. Ada sesuatu lagi, kata Bima tiba-tiba, mengeluarkan amplop terakhir dari buku catatannya. Kutemukan pagi ini, di antara halaman buku harian astronomi Ibu Hana. Ini berbeda dari yang lain, ini untuk dibaca sekarang. Amplop berbeda dari sebelumnya, berwarna biru seperti langit malam dan memiliki titik-titik keperakan kecil yang mengingatkan pada bintang-bintang. Bima membukanya dengan hati-hati dan mulai membaca. Rasi bintang keluargaku tercinta, jika kalian membaca surat ini, berarti pusat astronomi sudah menjadi kenyataan dan kalian akhirnya telah menemukan tempat kalian satu sama lain. Sekarang aku bisa menceritakan alasan sebenarnya dari semua ini. Ketika aku mengetahui bahwa aku tidak akan bertahan dari kelahiran, ketakutan terbesarku bukanlah pergi, tetapi meninggalkan orang-orang yang kucintai, terisolasi dalam rasa sakit mereka. Aditya dalam kesedihannya, Maya dalam kesendiriannya, Sari dan Bima terpisah dari cinta yang layak mereka dapatkan. Karena itu aku merencanakan setiap detail, bukan untuk mengendalikan hidup kalian, tetapi untuk memberi kalian kesempatan untuk bertemu. Pusat astronomi bukan hanya impian profesional, itu adalah caraku memastikan kalian akan memiliki tujuan bersama, sesuatu yang akan menyatukan kalian bahkan ketika semuanya tampak hilang. Bintang-bintang selalu menjadi teman rahasiaku, dan sekarang mereka adalah pembawa pesanku. Setiap kali kalian melihat ke langit, ingatlah, seperti rasi bintang yang terbentuk dari bintang-bintang jauh yang tampak dekat di mata kita, keluarga kita terbentuk dari hati yang menemukan jalan satu sama lain, terlepas dari jarak yang memisahkan mereka. Bima, astronom kecilku, kamu adalah hati dari rasi bintang ini. Caramu yang unik melihat dunia mengajari kita bahwa ada cara tak terbatas untuk mencintai. Sari, bintang penuntunku, kamu membawa cahaya ketika semuanya tampak gelap. Kekuatan lembutmu menyatukan keluarga kita dengan cara yang hanya kamu yang bisa lakukan. Maya, separuh langitku, cintamu tanpa syarat berlipat ganda dengan cara yang bahkan aku tidak bisa prediksi. Kamu bukan hanya saudara atau ibu, kamu adalah portal cinta sejati. Aditya, cintaku selamanya, kamu telah belajar pelajaran paling sulit, bahwa cinta bisa tumbuh bahkan melalui rasa sakit. Hatimu, sebelumnya tertutup dalam kesedihan, sekarang meluap dengan kemungkinan baru. Ratna, penjaga setia kami, kamu adalah bintang konstan yang menjaga semua orang di jalan yang benar. Dan sekarang, lihatlah melalui kubah observatorium. Lihatlah bagaimana setiap bintang bersinar dalam ritmenya sendiri, intensitasnya sendiri. Begitu juga kalian, unik, istimewa dan sempurna selaras dalam rasi bintang cinta kita, dengan cinta abadi, Hana. Ketika Bima selesai membaca, keheningan penuh emosi memenuhi observatorium. Melalui kubah terbuka, ribuan bintang berkedip di langit, gelap seolah-olah merespons surat Hana. Rasi bintang kita, bisik Bima,
bersarang di antara Maya dan Aditya, sementara Sari memegang tangannya yang kecil. Ratna menyajikan coklat panas dalam diam, air matanya sendiri bercampur dengan senyuman. Semua orang. Dan di sana, di bawah langit yang sama yang begitu dicintai Hana, keluarga Wijaya, tidak lagi didefinisikan oleh darah atau dokumen, tetapi oleh pilihan cinta merenungkan masa depan mereka.